Guys, kalau seandainya kalian lagi cari HP 1 jutaan dengan penyimpanan besar, RAM yang gede, dan juga performa yang ngebut banget, gue pengen rekomendasiin smartphone yang ada di tangan gue ini nih guys, yaitu Itel RS4. Yes, dari namanya aja udah kedengeran banget ya, Itel tuh kayaknya mendepankan sektor performa banget dari smartphone yang satu ini nih guys. Bisa teman-teman lihat dari boxnya aja, ini tuh udah keren banget. Dimana dari boxnya aja udah ada tulisannya ya guys, kalau HP itu ditenagai sama Helio G99 Ultimate. Nah, yang gak kalah menarik, RAM-nya juga tertulis kalau di sini tuh ada di 24 GB dengan rincian 12 plus 12 GB. Dan storage-nya pun juga gede guys, 256 GB dan juga udah support NFC. Dimana lagi tuh cari HP dengan harga 1 jutaan tapi punya spesifikasi segokil ini. Mungkin Itel ini tuh hobinya emang beramal ya guys ya. Karena dengan spek sekeren ini, Itel tuh masih bisa ngejaga harganya cuma di 1 jutaan aja. Tapi jangan seneng dulu buat tim Itel. Karena di video kali ini gue bakal full review si Itel RS4 ini. Kira-kira worth it gak sih HP ini buat teman-teman beli? So pastiin buat teman-teman yang lagi ngelirik HP ini, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tanpa lama-lama, ini adalah Itel RS4 dan langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin pertama-tama kita bakal start dulu ngebahas HP ini dari sektor desainnya nih guys. Dimana kalau seandainya kita ngebahas desainnya si Itel RS4 ini, jujur kesan pertama gua saat ngeliat HP ini HP tuh kelihatan kece banget guys. Kalau seandainya kita lihat dari bagian belakangnya, desainnya tuh nunjukin banget kalau ini adalah smartphone yang punya performa ngebut. Dimana dari segi bump kameranya aja ini tuh udah mengintimidasi banget guys. Punya bump kamera bulat yang gede dengan logo RS di bagian tengahnya. Kalau gue pribadi sih di antara kedua warna Itel RS4 gue lebih prefer sama yang warna putih ini. Soalnya perpaduan warna putih sama list hijaunya ini tuh kelihatan keren banget guys. Terus di sini yang gue suka juga Itel RS4 ini tuh masih punya lubang earphone jack 3,5 mm. Cuman meskipun gitu gue agak sedikit menyayangkan nih guys. Desain Itel RS4 ini kalau seandainya kita lihat dari sisi depannya. Yes, teman-teman mungkin bisa lihat dari segi layarnya HP itu emang agak kurang gitu enak dilihat. Dimana dari segi bezelnya ini tuh menurut gue tebel banget ya. Terutama di bagian bawah sama punya lubang kamera yang lumayan tebel juga. Cuman bisa jadi gue tuh kayak udah terintimidasi dulu sama desain bagian belakangnya yang kelihatan kece banget. Soalnya kalau kita lihat lagi dari segi harganya, Itel RS4 ini tuh sebenarnya wajar loh guys, bahwa desain layar yang masih tebel kayak gini. Nah, ngomongin soal layar, kita bakal intip juga dari segi spesifikasi layar dari si Itel RS4 ini. Dimana kalau kita lihat dari segi spesifikasi layarnya, gue tuh bingung guys, HP ini tuh spesifikasinya bagus apa kagak. Soalnya secara layarnya HP ini cuma pakai layar HD Plus dengan panel IPS aja. Dimana dengan ukurannya yang 6,56 inci, menurut gua tuh nonton di HP ini kayaknya agak kurang gitu tajam guys. Mungkin di kamera nggak gitu kelihat kualitas layarnya yang agak kurang tajam. Tapi kalau seandainya teman-teman mungkin udah biasa ngerasain HP-HP dengan layar yang Full HD+, saat teman-teman pindah ke Itel RS4 ini, teman-teman bakal ngerasain banget guys, kalau kualitas layar dari HP ini tuh agak kurang tajam. Cuman berbeda cerita kalau seandainya kita ngomongin soal segi refresh rate dan juga kemulusan scrolling di smartphone ini. Jujur menurut gua di harga 1 jutaan kayaknya Itel RS4 ini tuh yang paling mulus guys untuk kebutuhan scrolling dan juga swiping sehari-hari. Yes, jadi itu disebabkan karena layar dari Itel RS4 ini tuh udah pakai layar 120 Hz. Dan surprisingly kualitas speakernya pun juga udah oke banget nih guys. Pakai stereo speaker yang kualitas suaranya bahkan lebih bagus ketimbang sama Vivo V30 Pro. Ya mungkin teman-teman udah tahu harga dari Vivo V30 Pro tuh ada di harga 8-9 jutaan. Dan ini sih menurut gue dengan harga 1 jutaan dan udah pakai layar 120 Hz serta speaker stereo, tentu aja bisa jadi poin plus banget nih guys buat teman-teman beli di tahun 2024. Nah, tapi terlepas dari itu semua, menurut gue yang paling menarik dari Itel RS4 ini tentu aja adalah sektor performa dan juga dapur pacunya.
Dimana kalau kita lihat dari spesifikasi di depan boxnya aja, harusnya teman-teman tadi udah lihat ya, spesifikasinya tuh menurut gua gahar banget. Dibekali dengan Helio G99 Ultimate dengan RAM 12GB yang bisa di-extend lagi sampai 24GB. ITEL RS4 ini tuh menawarkan performa yang menurut gua tuh udah oke banget nih guys, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari segi storage-nya pun juga udah muat banyak banget karena dibekali dengan storage 256GB yang bisa ditambah lagi pakai micro SD. Dan untuk versi software sendiri, HP ini tuh pakai ITEL OS nih guys, dengan basis Android di Android 13. Sejauh ini gue udah pakai si ITEL RS4 ini untuk kebutuhan chatting, sosmedan, dan juga gaming. So far tuh nggak ada kendala sama sekali. Even di beberapa game yang udah gue cobain kayak Free Fire sama Genshin Impact pun so far juga lancar banget guys. Kayak contohnya karena HP itu bekerja sama Free Fire, setelan mentoknya tuh kebuka dan bisa dimainin 60 FPS tanpa kendala. Dan di Genshin Impact pun juga menurut gue performanya juga cukup mumpuni guys. Di grafik lowest 60 FPS, HP ini tuh surprisingly masih bisa ngasilin FPS di angka 50-an. Cuman emang buat teman-teman yang pengen pakai HP ini buat main game dengan durasi yang cukup lama, saran gue sih teman-teman bisa pakai fan cooler tambahan supaya performanya ini tuh tetap bisa sustain guys, dan bisa dimainin dengan durasi yang cukup panjang. Nah, terus kelebihannya nggak cuma dari sektor performanya aja yang bisa dibilang ngebut banget. Ternyata ITEL RS4 ini secara baterainya pun menurut gue juga udah mantep nih guys. Dibekali dengan ukuran baterai 5000 mAh dan juga charging 45 watt. Si ITEL RS4 ini tuh bisa dipakai selama 1 harian lebih nih guys. Dengan SOT yang oke juga, yaitu di angka 7-8 jam. Terus gue juga pengen apresiasi banget sama ITEL karena dengan harga 1 jutaan mereka tuh masih bisa buat ngebekalin charger 45 watt dari dalam paket pembeliannya. Dan dengan charger ini teman-teman tuh nggak perlu worry lagi sama yang namanya kehabisan baterai nih guys. Karena untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%, teman-teman tuh cuma butuh waktu 1 jam aja nih guys. Dan yang lebih kerennya lagi, HP ini juga punya fitur bypass charging. Jadinya ini bakal cocok banget buat teman-teman para ojol yang butuh ngecas cepet dan juga baterai yang awet. Jadinya buat teman-teman yang pengen lirik HP ini untuk kebutuhan ngojol, teman-teman gak usah ragu lagi guys. Sikat aja karena HP ini adalah salah satu yang terbaik di harga 1 jutaan. Nah, lanjut ke satu berikutnya, yaitu ngebahas soal kamera dari ITEL RS4 ini. Di sini, pertama-tama mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat spek kamera yang udah gue tampilin di layar berikut nih guys. Di sini teman-teman bisa lihat ITEL RS4 ini tuh dibekali sama kamera belakang 50 megapiksel plus kamera gimmick. Dan untuk kamera depannya sendiri, ITEL RS4 ini tuh dibekali sama kamera depan beresolusi 8 megapiksel nih guys. Jujur, pada awalnya tuh gue nggak masang ekspektasi yang tinggi dari kameranya si ITEL RS4 ini. Cuman entah kenapa gue surprise banget sama hasil fotonya ya guys. Teman-teman bisa lihat beberapa foto yang udah gue ambil pakai ITEL RS4 ini. Di sini meskipun secara kastanya ini adalah smartphone entry level yang harusnya punya kamera burik, ternyata si ITEL RS4 ini tuh surprisingly masih punya hasil foto yang detailnya tuh oke banget loh guys. Teman-teman bisa lihat di sampel foto ini meskipun gue pixel peep, hasil fotonya tuh masih detail banget. Dan warnanya pun surprisingly juga masih cukup akurat nih guys. Kalau seandainya teman-teman pakai di kondisi daylight. Cuman sayangnya meskipun secara hasil foto di daylight ini tuh udah lumayan oke, tapi di kondisi low light hasilnya tuh jauh berbeda ketimbang sama kondisi daylightnya. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat sampel-sampel fotonya di kondisi low light ya. Meskipun dari segi detailnya menurut gue ini tuh udah cukup oke. Tapi teman-teman sadar gak kalau hasil foto dari HP ini tuh kadang-kadang agak sedikit kekuningan? Yes, jadi gue tuh baru sadar waktu fotoin orang pakai ITEL RS4 ini hasil fotonya tuh kayak agak sedikit kekuningan gitu. Dimana ini juga terjadi guys, waktu gue fotoin jalanan pakai ITEL RS4 ini. Di foto gedung Migacoan ini pun juga teman-teman bisa lihat kalau karakternya tuh agak kuning gitu. Tapi balik lagi ya guys, ini tuh bisa dimaklumin karena harganya tuh cuman 1 jutaan aja. Nah, terus setelah ngebahas soal foto, kita lanjut ngebahas soal videografi dari si ITEL RS4 ini.
Sebenarnya kalau kita ngomongin soal dukungan perekaman videonya, ITEL RS4 ini tuh bisa nge-record sampai 2K 30 fps ya guys. Cuman emang di perekaman 2K 30 fps tuh hasilnya gempa banget. Cuman menurut gua kayaknya untuk perekaman videonya yang kepake ini adalah yang resolusi 1080p 30 fps aja guys. Karena secara stabilisasinya ini tuh lebih baik timbang resolusi 2K 30 fps. So guys, jadi ini adalah recording dari kamera depannya ITEL RS4 ya guys. Jadi sekarang ini gue lagi nyalain fitur Ultra Steady-nya. Dan untuk resolusinya itu mentok cuman sampai 1080p 30 fps aja guys. Kalau seandainya kita pakai fitur Ultra Steady-nya. Nah, kalau seandainya kita nggak pakai fitur ini, rekamannya otomatis bisa sampai 2K 30 fps nih guys. Cuman gua ngerasain dari segi stabilisasinya emang nggak ada sama sekali. Dan ini kalau dari segi viewing angle-nya tuh juga sedikit lebih lebar guys, karena dia tuh nggak ada cropping buat mentolerir getaran stabilisasinya. Jadi kira-kira gimana menurut teman-teman untuk stabilisasinya dan juga untuk rekaman audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari si ITEL RS4 ini. Jujur, setelah gua ngebahas ITEL RS4 ini dari awal sampai akhir video ini, gue tuh sebenarnya masih amazed banget sama smartphone ini ya guys. Dengan harganya yang dimulai dari 1,7 jutaan aja, ITEL RS4 itu menurut gue menawarkan performa yang oke banget. Dimana kalau seandainya gue disuruh sebutin 3 hal yang gue suka dari ITEL RS4 ini, gue bakal sebutin 4 kelebihan dari si ITEL RS4 ini nih guys. Yaitu performanya, baterai, charging, dan juga ada fitur NFC-nya. Jadinya tentu aja ini adalah HP dengan harga 1 jutaan yang komplit banget buat teman-teman beli. Dan sebenarnya gue berharap HP ini tuh kedepannya bakal ada varian 5G-nya ya guys. Supaya opsi di masyarakat tuh bisa lebih banyak lagi. Jadinya secara overall gue rekomenin banget buat teman-teman untuk beli si ITEL RS4 ini. Dan seperti biasa untuk link pembeliannya udah gue taruh semua ya. Langsung di kolom deskripsi. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gue untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan gue Bang Jo pamit, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.